Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayana Nurasifa Ausni dari kelas C12 dengan nomor NPM 101212859, Program Studi Manajemen Angkatan 2021 Universitas Teknologi Digital. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang strategi sumber daya manusia dalam pemasaran jasa dan pengolahan proses jasa. Pada dasarnya, produk jasa adalah kemampuan seseorang yang dikembangkan dengan ilmu dan pengetahuan, dan kemudian dijadikan sebagai peluang usaha untuk memenuhi kebutuhan calon konsumen. Produk jasa juga merupakan produk yang memiliki manfaat dan tidak menimbulkan kepemilikan, dan sebagian besar tidak terlihat. Menurut Zetham, Bittner, and Gemmler pada tahun 2017 menyatakan bahwa strategi pengelolaan karyawan merupakan hal yang paling terpenting di dalam sebuah bisnis, karena karyawan merupakan cerminan dari perusahaan. Karyawan merupakan organisasi di mata pelanggan, karyawan merupakan citra merek perusahaan, dan karyawan pula sebagai pemasok jasa yang sesungguhnya. Karyawan atau penyelenggara jasa mempunyai peranan yang menangani langsung semua hubungan dengan konsumen, memiliki peran penting dalam menciptakan kepuasan konsumen. Unsur sumber daya manusia dalam pemasaran jasa yang pertama adalah service people atau pelaku jasa. Pelaku jasa adalah orang yang memberikan pelayanan jasa kepada konsumen. Dalam hal ini, pelaku jasa harus memenuhi service quality atau kualitas pelayanan yang baik, yang ramah, yang cepat, dan akurat untuk memenuhi kepuasan konsumen. Service quality atau kualitas pelayanan memberikan penyampaian jasa kepada pelanggan tentang sifat jasa itu sendiri. Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi mendorong pelanggan untuk mempersepsikan karyawan, bagaimana mereka melayani, bagaimana mereka memberikan sikap, bagaimana mereka menanggapi, dan bagaimana mereka berpenampilan. Kedua, pelanggan. Pelanggan adalah orang yang membutuhkan produk jasa. Persepsi yang baik dan positif akan menciptakan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan dengan mempercayai atas manfaat dan kepuasan konsumen dari kualitas pelayanan yang diberikan. Untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas, maka perusahaan harus mencari dan memilih orang yang tepat yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan jasa yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Kemudian mengembangkan karyawan, yaitu dengan mengikuti atau menyediakan pelatihan kemampuan teknis atau interaktif yang mungkin mereka berikan kepada pelanggan baik melalui sistem atau secara langsung. Kemudian memberdayakan karyawan agar bisa mengakomodasi permintaan pelanggan, mengurangi kesalahan, dan mempunyai kemampuan problem solving. Dalam strategi pengelolaan karyawan ada 4 kelompok pengelolaan karyawan. Pertama, kontraktor atau penghubung, yaitu karyawan yang melakukan aktivitas langsung dengan konsumen dan biasanya terlibat dalam pemasaran perusahaan. Untuk berperan dalam kontraktor dibutuhkan pelatihan, kesiapan, dan motivasi tinggi agar terciptanya karyawan yang responsif dalam memenuhi kepuasan konsumen. Kelompok yang kedua yaitu modifers atau pengubah, yaitu karyawan yang tidak terlibat langsung dalam pemasaran tradisional perusahaan, tetapi sesekali berhubungan langsung dengan konsumen. Untuk mendapatkan peran modifers diperlukan pelatihan dan pengarahan yang tepat untuk menciptakan keterampilan dalam melakukan pendekatan konsumen, sehingga terjadinya kerjasama yang baik antara konsumen dan karyawan. Kelompok yang ketiga adalah influencer atau pemberi pengaruh, yaitu karyawan ini tidak memiliki kontak atau aktivitas langsung dengan konsumen, karena kelompok ini berada di balik layar dalam mengembangkan strategi konsep pemasaran jasa. Untuk berperan menjadi influencer, yaitu harus memiliki potensi menarik perhatian pelanggan dari produk yang diiklankan.
Kelompok yang keempat adalah karyawan terisolasi, maksudnya adalah karyawan yang berada di dalam ruangan.